Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini aku bakal jelasin dari source code project Laravel yang udah aku buat, dimana di video sebelumnya itu udah ada tentang demonstrasi fitur-fitur apa aja yang ada di website. Oke, kita langsung aja ke VS Code. Nah, jadi hal yang pertama kita lakukan ketika kita telah menginstal project Laravel. Nah, kita memerlukan kita harus membuat dulu tuh. Nah, membuat dulu database baru yang akan digunakan pada project Laravel. Kalau udah, kita masuk ke file .env, kemudian kita masukkan nama tabel yang ada di yang tadi udah dibuat di database lokal, kita masukkan ke db database. Kalau udah, kita memerlukan yang namanya MVC, yaitu model, view, dan juga controller. Nah, model ini digunakan untuk merepresentasikan dari data-data database antara aplikasi ke database ya. Untuk model ini, sedangkan controller ini digunakan untuk menjembatani antar root, dan view ini digunakan untuk menampilkan dari tampilannya ke user. Nah, yang pertama kita di bagian model. Di bagian model ini kita buat dua model nih. Yang namanya sebenarnya udah ada 3 model ya. Ini user juga ada. Ini ada dua model yang aku buat sendiri, yaitu dari konsol dan juga SPK data. Dimana konsol ini dari database konsol dan SPK data ini database yang untuk menyimpan dari perhitungan user. Nah, untuk database konsol dan database SPK data ini menggunakan sama, yaitu menggunakan guarded, di mana guarded ini untuk menentukan dari kolom-kolom yang ada di database. Ya, jadi di sini guarded ini bakal terdefinisikan menjadi array kosong, sehingga ketika kita input data baru di function di bagian model ini, kita nggak perlu tuh masukin satu-satu nama atribut yang ada di database. Contohnya itu kalau kita pakai variable, itu kan kita harus masukin satu-satu nih, sama seperti di user ini. Nah, ini kita harus pakai variable nih, harus masukin satu-satu, nama, email, password. Kalau kita pakai guarded, kita bisa langsung aja tuh, langsung inputin tanpa masukin atribut satu-satu. Oke, kalau kita udah buat dari modelnya, kita buat yang namanya controller. Nah, di sini aku buat controller yang namanya console controller. Nah, ini ketika kalian udah membuat, kalian jangan lupa untuk memanggil dari kelas modelnya tuh, ke use app, ke app model, terus ada model konsol dan aspek data, dua-duanya kita panggil. Nah, setelah itu buat yang pertama kita akan menampilkan dari daftar data konsol apa aja nih, udah ada apa aja. Nah, kita perlu membuat dulu jalur rootnya. Nah, pertama kita buat dulu jalur rootnya di sini ya. Kita buat dulu jalur root dengan metode get. Terus untuk mengaksesnya kita pakai /console. Kemudian kita masukkan nama controllernya beserta fungsinya akan kita gunakan pada konsol controller. Nah, kalau udah, dan juga ini untuk ini ya, ini ada di bagian CRUD ini aku tambahin middleware out. Jadi nggak sembarang orang bisa akses, jadi ini hanya bisa diakses oleh admin aja, karena nanti si CRUD-nya ini bakal masuk ke tampilan admin. Oke, kalau udah kita buat jalur rootnya, nah kita buat function namanya index yang digunakan buat nampilin data tadi. Nah, habis itu kita bakal tampilin datanya itu kan. Di sini menggunakan paginet 5, yang artinya setiap data itu, setiap halaman itu hanya akan menampilkan 5 data. Jadi
Kalau misalkan kita punya 15 data, di halaman pertama 5 data, di halaman kedua 5 data, dan di halaman ketiga 5 data. Kemudian di sini ada return view. Return view ini buat nampilin view-nya atau buat nampilin si user interface-nya. Di sini dari console index ini artinya view-nya ini berada di console, di folder console dengan nama index. Nah, oke, berikutnya kita mau buat fungsi baru nih, fungsi untuk menambahkan data baru. Nah, kita pakai sebelumnya kita buat jalur dulu, buat jalur rootnya. Kita buat jalur root dengan metode get. Kemudian untuk mengaksesnya kita pakai slash create. Kita masukin dari nama controllernya dan nama fungsinya ya yang akan kita gunakan. Kalau udah, nah kita tinggal panggil view-nya aja sama kayak tadi. Ini ada di folder console dengan nama filenya create. Nah, di situ kita buat function baru namanya store, di mana store ini digunakan untuk memproses dari inputan. Nah, buat ngeproses inputan ini kan kita mau ngedapetin data tuh kan. Jadi kita perlu parameter request. Oke, di parameter request ini ditambahin validate untuk memvalidasi setiap kolom inputannya itu tidak ada yang kosong. Oke, kalau udah kita bakal request all. Nah, kita bakal create ya, create data baru, kita request semuanya. Nah, kalau udah berhasil, kita bakal kembali di sini ya, kita bakal kembali ke tampilan slash console, di mana slash console ini kan tampilan dari si index. Nah, nanti juga ada di sini ya, muncul di bagian ini muncul alert bahwa kalau berhasil nambahin data, dia akan muncul alert berhasil menambahkan data konsol baru. Nah, ini akan kita bahas di bagian view-nya. Kemudian kita juga bakal buat function yang namanya edit. Nah, kita buat dulu rootnya. Nah, di function edit ini kita perlu menambahkan, kita pakai metode get. Nah, kita untuk mengaksesnya kita pakai slash edit. Nah, di sini kita perlu menambahkan parameter ID. Nah, di bagian controllernya kita buat dulu tuh. Kita buat dulu yang namanya function edit. Terus di dalamnya ada parameter ID, di mana dia bakal mencari konsol berdasarkan ID-nya. Kemudian ini untuk menampilkan dari view-nya, view dari edit. Nah, kemudian di sini kita buat function baru. Nah, update ya, kita di sini update pakai method post karena kita mau mengirimkan data ke server. Nah, update-nya ini juga kita perlu tambahkan ID. Nah, di update ini agak berbeda dengan yang ada di ketika kita membuat menambahkan data baru. Di sini sama, kita perlu adanya request. Nah, tapi kita perlu menambahkan yaitu ID. Nah, setelah itu kita request, terus kita juga tambahkan validate untuk memastikan semua kolomnya ini terisi. Kemudian kita akan bakal mencari dari konsolnya berdasarkan ID. Kemudian kita akan mengupdate datanya. Kita request all. Kalau udah berhasil, dia bakal kembali ke tampilan slash console dengan alert data konsol telah diupdate. Nah, kemudian yang terakhir itu kita buat fungsi delete-nya. Nah, fungsi delete di sini kita buat rootnya dulu ya. Masih sama. Jadi untuk ID, update dan juga delete kita harus tambahkan parameter ID. Nah, buat fungsinya kita namai destroy. Nah, udah kan kita tambah parameter destroy di dalamnya. Di situ dia bakal mencari tuh konsol berdasarkan ID. Nah, di situ dia bakal ngehapus si konsol tersebut.
Nah, ketika udah berhasil terhapus, dia bakal kembali ke tampilan slash console dengan alert data konsol telah dihapus. Nah, setelah itu ini udah dari function CRU dari controller, kita ke view-nya. Nah, di view-nya ini aku menggunakan Engine Blade. Itu ada di level ya Engine Blade. Jadi sebelum itu kita harus buat dulu tuh tampilan adminnya. Di sini aku pakai admin LTI 3 ya. Kalau udah buat tampilan adminnya ya, di bagian ini kita buat root adminnya dulu. Nah, view-nya kan admin tuh di bagian view. Sini admin. Nah, di bagian tampilan adminnya ini aku bagi menjadi dua, yaitu buat tampilan konten dan juga buat tampilan navbar sama sidebar. Nah, untuk kontennya itu aku namain admin.blade.php, sedangkan untuk sidebar dan navbarnya itu aku buat folder baru dengan nama layout admin, terus di dalamnya itu ada file dengan nama dashboard.blade.php. Nah, kita kan udah tuh udah pisahin dari konten dan juga navbar dan sidebar. Kemudian kita buat file dulu tuh di konsol dengan nama index.blade.php yang digunakan untuk menampilkan data-data konsol. Nah, setelah itu kita extend, kita ambil dulu nih tampilannya. Kita ambil dulu si navbar dan sidebarnya dengan nama layout admin, ini nama foldernya. Kemudian kita panggil si filenya. Nah, setelah itu kita buat section namanya konten. Nah, jangan lupa kita harus tutup juga dengan end section. Nah, setelah itu kita membutuhkan yang namanya kelas content wrapper. Kenapa kita membutuhkan kelas content wrapper? Supaya dari layout tabel konsolnya ini nggak berantakan, dia masuk ke tampilan dari kontennya si admin. Nah, ini ngambil dari mana nih content wrappernya? Nah, ini ngambil dari admin.blade yang tadi udah kita pisahin antara konten dan sidebar, yaitu di bagian ini. Oke ya, kalau udah kita ambil, nah ini kita ambil, kemudian kita langsung mengarah ke tampilan dari si data konsolnya. Nah, pertama kita buat dulu tuh sessionnya, session alertnya. Session alert ini jadi bakal nampilin si session alert ketika kita udah berhasil. Ini di controller kan tadi ada kan, ketika kita udah berhasil nambah data, dia bakal tampilin session ini. Ketika berhasil hapus data, update data, dia bakal nampilin si alert ini. Begitupun juga pada hapus data. Nah, oke. Jadi setelah kita buat session si alertnya ini, kita bakal tambahin dua button, namanya itu button tambah konsol dan juga button perhitungan SPK. Ini buttonnya ini menggunakan kelas bootstrap ya. Kita pakai button primary dan juga button danger. Setelah itu ketika si button tambah konsol ini diklik, dia bakal mengarah ke halaman root create, yaitu root yang udah kita buat tadi tuh di sini. Bagian ini root untuk menambahkan data baru. Sedangkan untuk root perhitungan SPK ini bakal mengarah ke halaman perhitungan SPK. Nah, setelah itu kita buat dulu tuh tabelnya. Kita ambil, nah ini kelasnya pakai table hover, ambil dari bootstrap ya. Ini pakai bootstrap, terus treatnya pakai treat like. Nah, kemudian kita masukkan tuh nama kolom-kolom yang akan kita tampilkan. Itu ada nama, harga, kapasitas memori, kecepatan CPU, berat, konsumsi daya, dan aksi. Nah, dimana di aksi ini kita akan isi ada dua buah button, yaitu button untuk edit dan juga button untuk delete.
Oke, setelah itu kita bakal tampilin dari per masing-masing kolomnya menggunakan variabel konsol ya. Ini kita pakai for each, kita pakai perulangan iterasi. Di sini untuk gambar, jadi buat ini disesuaikan ya, buat nama dia masukkan nama, harga dia masukkan harga. Ini ngambil dari database yang udah kita buat. Habis itu kita mengarah ke bagian actionnya nih. Ini untuk bagian action itu kita buat tabel, buat button edit. Nah, ketika kita klik edit, dia bakal mengarahkan ke halaman edit berdasarkan dari parameter ID. Di sini buttonnya kita pakai button primary, sedangkan untuk di sampingnya itu kita ada tambahin form baru tuh buat ngehapus datanya berdasarkan parameter ID dengan menggunakan metode post. Nah, kita kalau setiap buat ini form baru ya, jadi kita memerlukan yang namanya CSRV ini untuk memverifikasi dari token dari formnya. Oke, di sini kita buat dengan tipe submit ya, delete-nya. Nah, kalau udah kita tutup dari perulangannya, kemudian tabelnya kita tutup. Nah, di sini kita perlu tambahin console links. Nah, console links ini apa? Console links ini buat nampilin pack dari si paginet ini. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, oh ya, sebelum itu di bagian sidebarnya ini kita harus masuk ke kelas yang namanya, kita masuk ke kelas ini ya, sidebar menu ya. Di bagian sidebar menu ini kita tambahin dulu tuh sidebar. Kita tambahin dulu sidebar yang namanya daftar konsol game. Nah, ketika diklik, dia bakal mengarahkan ke root konsol. Oke, jadi tampilannya itu akan jadi seperti ini. Jadi dia tadi kan kita udah buat sidebarnya tuh, navbar, sidebar dari daftar konsol game. Nah, ini dari button tadi udah kita buat. Nah, tadi kan mau jelasin dari si console links. Nah, ini dari function dari paginet. Nanti di sini tuh ada halaman 1, halaman 2. Nah, hasilnya kan udah sama kan, dari per masing-masing halaman cuma bisa nampilin 5 data sesuai dengan fungsi paginet tadi. Nah, oke, berikutnya kita akan ke view edit. Kita ke view create dulu. Nah, sama seperti tadi ya. Jadi kita extend dulu dari layout adminnya. Kalau udah sama, kita harus buat section konten dulu. Jangan lupa di end section. Kalau udah sama seperti tadi ya, kita memerlukan yang namanya class content wrapper supaya layoutnya itu masuk ke dalam konten si admin. Nah, habis itu kita buat class container di sini ya. Nah, di sini kita ngebuat form inputan dari create-nya. Nah, jadi ketika kita klik tambah konsol, nah kan dia seperti ini kan, dia ada dari ngebuat form baru buat nambah data. Oke, sini kita buat form, ini kita buat form, terus kita actionnya itu kita ketika kita klik tambah konsol, kita akan mengarahkan ke halaman root tambah. Terus kita juga menggunakan metode post karena kita akan mengirimkan datanya ke server, dan jangan lupa kita memerlukan yang namanya CSRV untuk memverifikasi token formnya. Oke. Kemudian di sini kita buat label dengan nama name. Ya, ini labelnya dengan nama name. Ya betul, terus kita buat juga di sini
Untuk inputannya itu bertipe teks dengan ID name dan juga required dengan nama name. Nah, tambahkan ini ya, required, jadi supaya semua datanya itu terisi. Oke, kita melakukan hal yang sama karena kita membutuhkan 5. Jadi kita butuhkan ada 6 kayaknya, ada 6 inputan. Ini sama ya, jadi kita buat juga label harga dengan type teks, untuk ID-nya harga, namanya harga. Kita buat juga label kapasitas memori dengan tipe inputannya itu teks, ID-nya kapasitas memori, terus namanya name-nya itu kapasitas memori. Buat juga di sini label kecepatan CPU dengan tipe inputannya teks. Kemudian di sini ID-nya kecepatan CPU, name-nya juga sama, beratnya juga sama ya, kurang lebihnya sama. Untuk konsumsi daya juga. Nah, kemudian terakhir di bagian bawahnya itu kita tambahkan ada 2 button, ada button tambah dan ada button cancel. Dimana ketika kita klik button tambah ini bertipe submit, jadi formnya ini akan dikirimkan nih kalau kita klik tambahkan. Sedangkan kalau kita klik tombol cancel, kita harus tambahkan function baru nih, on click window location href load console. Jadi ketika kita klik cancel, dia bakal kembali ke tampilan konsol. Oke, itu ya. Kemudian kita masuk ke tampilan dari edit data. Sama seperti tadi, kita extend dulu dari si layout adminnya. Kemudian kita masukkan, kita panggil kelas content wrapper-nya. Kalau udah, nah, kalau udah, sama seperti sebenarnya di bagian edit ini, sama seperti di bagian create. Nah, kurang lebihnya itu sama. Itu kan kita memerlukan yang namanya form karena kita mau mengedit data. Cuma bedanya di action-nya ini kita memerlukan yang namanya parameter dari ID. Untuk metodenya juga sama karena kita menggunakan post karena kita akan mengirimkan datanya ke server. Jangan lupa tambahkan CSRV untuk ini ya, memverifikasi dari token formnya. Nah, kalau udah untuk di bagian label dan inputnya ini sama kayak di create ditambah data, cuma di bagian sini kita tambahin value console name untuk apa? Jadi untuk mendapatkan dari datanya. Nah, seperti ini. Kita mau edit nih di bagian PS2, kita edit. Nah, kan di sini edit salah satu yang artinya ini edit di pada ID 1. Nah, kemudian dari si value ini console name kita bakal ngedapetin data dari database nih, ada name, harga, jadi udah terisi. Nah, ini tinggal kita edit datanya. Ini sama ya, untuk semuanya itu sama, kita cuma tambahin value ya. Habis itu kalau udah semua dari formnya, kita masih sama ya, menggunakan button type submit, kemudian update dengan kelas primary, kemudian ada juga button cancel kalau kita nggak jadi nge-update datanya, kita bakal kembali ke halaman konsol. Nah, itu dia ya, itu merupakan dari fungsi create, read, update, dan delete data. Nah, untuk bagian delete data itu kita tidak memerlukan view ya, karena di bagian indeksnya ini langsung kita tambahin form di bagian sini. Jadi datanya itu kita nggak perlu buat view kayak edit sama create. Oke, jadi kita kembali ke dari sidebar yang udah kita pisahin di tampilan admin. Di sini aku udah buat beberapa menu di sidebarnya. Yang pertama itu ada dashboard ya, ada dashboard bagian ini dashboard. Kemudian tadi udah buat dari daftar konsol game.
kalau kita klik daftar konsol game, kita akan mengarahkan ke root konsol. Kemudian ada juga buat dari riwayat SPK user, dia akan mengarahkan ke root riwayat. Nah, ini setelah ini kita akan menjelaskan tentang dari SPK, dari perhitungan SPK maupun dari riwayat ini. Kemudian di sini udah aku buatin juga biar si adminnya itu bisa langsung mengarahkan ke website, ke perhitungan SPK-nya, dan juga bisa logout. Nah, di bagian ini ya, kalau kita ke website, dia akan mengarahkan ke root ini, ke root awal, ke root welcome ya. Kalau kita ke perhitungan SPK, mengarahkan ke halaman SPK, dan juga kalau kita logout, dia akan ke root logout. Nah, untuk login dan logout, kita akan bahas di terakhir. Nah, setelah itu kita akan masuk ke perhitungan SPK. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan dari perhitungan SPK-nya. Pertama, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita buat dulu di sini rootnya, root dari SPK. Di sini pakai slash SPK. Kemudian kita metodenya kita pakai match ya, buat get dan juga post karena kita butuh dua-duanya. Setelah itu, setelah kita udah buat jalur rootnya, kita masuk ke konsol controller. Oke, kita masuk ke konsol controller. Kemudian kita buat function baru namanya SPK. Nah, jadi si perhitungan SPK-nya ini tampilannya itu akan seperti ini. Nah, jadi di sini yang pertama kita ada navbar, terus ada judulnya dan juga ada form inputan. Oke, jadi kita sebelum kita ke controller, kita ke view-nya terlebih dahulu, ke view SPK-nya. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, masih menggunakan engine blade, cuma di sini beda ini ya, beda template. Kita pakai yang namanya layout. Nah, dimana di layout ini itu aku tambahin, udah tambahin logonya ya. Logo ini pakai aset yang udah disimpan di public, di folder public. Kemudian dan juga nambahin switch alert di sini, juga nambahin untuk fontnya. Nah, di sini untuk tampilan front end maupun perhitungan SPK berbeda dengan di tampilan si admin, di mana di tampilan front end dan SPK ini aku menggunakan framework Flowbyte. Jadi kita install dulu ya, install dulu framework Flowbyte-nya. Kalau udah di sini kita perlu tambahin ini script ini. Script ini digunakan untuk mengatur dark mode dan light mode. Kemudian kita buat navbarnya. Ya kan, kita buat navbar dulu di sini. Ini untuk bagian navbar ya. Ini untuk bagian logo sih sebenarnya. Ini untuk bagian logo pada bagian navbar ini. Nah, setelah itu kalau kita klik logonya itu kita langsung mengarahkan ke halaman utama. Kalau kita di bagian berikutnya, ini merupakan button dari SPK yang kalau kita klik itu akan mengarahkan ke halaman perhitungan SPK ini. Berikutnya itu ada nah, ini ada button dari dark mode dan light mode di sebelah sini. Oke, ini buttonnya. Kemudian ini isi dari navbarnya ya, ada home, console game, about, dan lain-lain. Oke, kita panggil aja ini ke bagian SPK-nya untuk mendapatkan dari si tampilan navbarnya. Kalau udah di sini kita atur stylenya dulu tuh. Nah, di bagian section ini
pakai kelas BG White dan Dark BG Gray. Untuk apa? Agar tuh backgroundnya itu bisa menyesuaikan ketika light mode dan dark mode. Oke, kemudian kita styling buat form kontainernya, untuk padding kanan kirinya, kemudian untuk button hasilnya juga kita styling padding kanan kirinya, dan juga untuk modalnya ya. Jadi ketika kita menginputkan form ini, ketika kita udah mengisikan form semuanya nih, kita klik submit, kita bakal nampilin sweet alert. Kemudian kalau kita klik sweet alertnya, kita klik lanjutkan, kita harus mengklik di bagian lihat hasil perhitungan yang nanti akan muncul modal dari hasil perhitungan yang udah kita buat. Nah, di sini sama ya, kita buat sectionnya itu buat BG white dan dark BG gray supaya bisa dark mode dan light mode. Kemudian ini form inputannya. Nah, di sini ada data AOS atau animate on scrolling. Ini merupakan dari JavaScript ya. Jadi ketika di scroll dia bakal ada animasinya. Nah, di sini action dari formnya ini mengarah ke bagian SPK, ke halaman SPK. Kita juga pakai metode post. Dan sama seperti sebelumnya, kita membutuhkan CSRF buat memverifikasi token. Kemudian ini ada H1, ini merupakan judulnya. Judul di halaman ini ya, ini bagian ini. Nah, setelah itu kita buat border ini, border pemisah antara judul dan form inputan. Nah, kalau udah di sini kita buat yang namanya H1 juga untuk memasukkan perintah, masukkan nama, dan juga masukkan tanggal ini di bagian ini ya. Nah, setelah itu kita atur tuh, kita buat gridnya 2, kita buat gridnya 2, kita buat grid, terus gapnya jarak antar kolomnya itu 6 dengan margin bottomnya 6. Jadi pakai grid call 2 ini supaya ada break ininya. Jadi si kolomnya ini, si kolom formnya ini bakal dibagi menjadi 2. Nah, ini untuk bagian inputan nama dan juga tanggal. Kemudian kita buat satu lagi untuk inputan nilai bobot dan juga kriteria. Nah, itu kurang lebihnya itu sama ya, sama seperti dengan kelas di inputan nama dan juga tanggal pemilihan. Bedanya di sebelah sini kita tambahkan alert buat memastikan user itu menginputkan nilai bobot kriterianya itu berjumlah 1. Oke, ini sama ya seperti tadi. Agar gridnya itu dibagi menjadi 2. Kemudian ini ada inputan buat harga bobot dan juga nilai kepentingan harga. Buat tipenya itu sama-sama teks, ID-nya kita sesuaikan, namanya juga. Untuk kapasitas, untuk bobot memori, nilai kepentingan itu semua di bagian sini itu sama ya. Tinggal yang berbeda itu pada masing-masing ID dan juga name-nya. Oke. Kalau udah di bagian akhir form ini kita masukkan button dengan tipe submit ya. Nah, di sini kita menambahkan yang namanya ID submit button. Kenapa? Jadi supaya ketika kita klik submit itu, ketika kita udah mengisikan semua formnya, kemudian kita klik submit, sweet alertnya itu muncul, dan di bagian sini ya sweet alertnya itu muncul. Ketika kita klik lanjutkan, datanya itu baru terkirimkan ke server. Nah, untuk melakukan hal itu kita perlu menambahkan function JavaScript. Nah, yang namanya asynchronous. Nah, kita bakal menghentikan dari si tabelnya, dari si fungsi button subnya, karena kalau nggak seperti ini nanti sweet alertnya itu nggak akan muncul. Jadi ketika diklik submit
itu switch alertnya langsung hilang. Nah, makanya itu kita memerlukan dari fungsi ini. Nah, kita perlu asinkronus. Jadi ketika switch alertnya muncul, nah ketika klik tombol lanjutkan diklik, baru tuh si formnya bakal nge-submit dan mengirimkan dari inputan tadi. Nah, selain dari inputan tadi, di sini juga ada button untuk melihat hasil perhitungannya berupa modal. Modal ini diambil dari sama ya, dari flowpad ya. Nah, makanya ketika di bagian button ini kita memerlukan namanya ID red product button dan juga data model toggle-nya itu red product model. Ini udah dari bawaan si flowpad-nya. Kemudian ini untuk desain dari modalnya. Nah, ini seperti ini. Dan ini untuk isi dari konten modelnya itu masih sama, yaitu berbentuk tabel. Ya, masih sama berbentuk tabel. Cuma di bagian sininya kita tambahkan nilai preferensi, dan di bagian untuk pengambilan dari variabel konsolnya ini kita ambil dari hasil. Nah, oke. Gimana itu untuk view-nya ya. Kita akan kembali ke controller, yaitu proses perhitungannya. Oke, setelah kita ngebuat view, udah kita buat controller. Di sini buat function baru namanya SPK. Karena kita mau mengambil data yang dari diinputkan, kita harus menambahkan parameter request. Kemudian di sini kita ambil semua data konsol. Nah, jadi perhitungannya ini udah sesuai sama langkah-langkah kayak yang seperti yang di Excel. Bedanya di bagian sini kita harus input dulu tuh per masing-masing nilai bobot dan juga nama tanggal ketika menginput dan juga nilai kepentingan. Jadi seperti ini ya. Prosesnya itu pertama ini ya, menginputkan ini nilai kepentingan dan bobot. Oke, kalau kita udah berhasil, kita harus definisikan dulu tuh per masing-masing kriterianya itu bertipe cost atau benefit. Nah, ini langsung aku tulis aja ya. Buat harga itu tipenya cost, memori itu benefit, CPU itu benefit, berat itu cost, dan daya itu cost. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita bakal menghitung dari pangkat. Dimana rumus pangkatnya itu ketika si kriterianya benefit, maka nilai pangkatnya itu bakalan sama seperti bobot. Sedangkan kalau tipe kriterianya ini bertipe cost, maka dia harus dikalikan minus 1. Nah, oke. Jadi kita buat dulu tuh. Kita buat dulu nih, ini supaya ketika tombol hitung SPK diklik ini baru baru menghitung. Nah, kita buat for each-nya dulu buat menghitung si pangkatnya. Kita buat variabel baru untuk menampung dari perhitungan pangkat. Nah, kita definisikan tuh per masing-masing kriterianya yang udah kita buat tadi. Di sini variabelnya ya. Kalau dia benefit, dia bakal tetap memakai harga, dia tetap bakal hasil dari pangkatnya itu si nilai bobotnya. Sedangkan kalau dia cost, dia bakal dikali 1. Oke. Kalau kita udah ini terapin aja ke semua kriteria. Kalau udah, kita akan menghitung dari faktor S. Nah, faktor S ini apa? Faktor S ini perhitungannya ini dari nilai masing-masing nilai alternatif, masing-masing nilai kriteria dipangkatkan dengan bobot, kemudian dikalikan dengan kriteria lainnya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi pangkatnya itu menggunakan fungsi POW. Terus kita dapatkan dulu tuh kan nilai dari masing-masing kriterianya, kemudian kita pangkatkan menggunakan fungsi POW dari nilai pangkat yang udah kita hitung tadi di bagian sini. Nah, kalau udah kita kalikan dengan per masing-masing
kriteria yang ada. Nah, kalau udah maka dia akan menghasilkan dari si nilai faktor S. Si nilai faktor S ini ya. Nah, ini kita simpen dengan variabel nilai faktor S. Kemudian kita akan menghitung dari hasilnya, dimana hasilnya ini, cara menghitungnya ini dari nilai faktor S yang akan kita hitung di bagian PS2 nih. Berarti PS2 nilai faktor S PS2 dikali dibagi jumlah seluruh nilai vektor S. Oke. Jadi kita buat dulu totalnya, total vektor S-nya kita jumlah dulu ya. Di sini kita buat variabel baru total vektor S untuk menampung dari si jumlah nilai vektor S. Nah, ini kalau udah kita lakukan for each, hasilnya ini sama, yaitu dari nilai vektor masing-masing nilai vektor S yang di bagian kriteria ini akan kita bagi dari total semua nilai vektor S dari semua kriteria. Oke, setelah kita berhasil mendapatkan hasilnya, nah kita buat function lagi, buat for each lagi, dimana for each ini digunakan untuk menyimpan data perhitungan yang dilakukan masuk ke database. Nah, itulah kenapa tadi di awal ada yang namanya model dari SPK data. Nah, untuk di database-nya juga kita harus membuat tabel baru bernama SPK data juga ya, berguna untuk menyimpan si variabel-variabel yang akan kita simpan. Oke, kalau udah kita buat, nah ini kita masukkan sesuai dengan nama atribut yang ada di tabel, kemudian isiannya ini sesuai dengan isian inputan yang udah kita buat ini. Nah, kita masukkan semuanya tuh agar setiap inputan dari hasil perhitungannya itu masuk ke tabel. Oke, sampai dari nama, tanggal pemilihan, dari inputan bobot, inputan kepentingan, dan juga di sini ada yang namanya kolom nama konsol. Nah, buat ngedapetin nama konsol ini kita perlu cara, yaitu ngejoin si database konsol dan juga SPK data. Nah, kita join berdasarkan dari parameter ID. Jadi kita join dengan parameter ID ya. Oke, kalau udah ini hasilnya juga kita ambil. Nah, terus kita pakai function save untuk menyimpan. Nah, kalau udah simpan di bawah sini itu untuk mengurutkan si hasilnya. Jadi hasilnya ini akan diurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah. Kalau ini sama ya. Untuk menampilkan view berada pada folder konsol dengan nama spk.get.php. Nah, kemudian kan kita udah berhasil ngitung tuh, udah ada hasilnya. Terus si function ini kan kita mau simpan ke dalam database tuh. Maka kita memerlukan jalur root baru. Ya kan, kita buat jalur root baru menggunakan untuk mengaksesnya kita slash riwayat. Di sini kita tambahkan middleware karena riwayat ini hanya bisa diakses oleh admin. Setelah itu kita buat fungsinya ya. Di sini ini sama seperti view ya. Ini sama persis seperti view, seperti index. Seperti index. Function ini sama seperti index. Di sini ada console riwayat. Kita cek untuk tampilannya. Ya, nah ini untuk extendnya kita panggilnya itu dari layout dari admin ya, karena ini masuk ke tampilan admin. Seperti biasa kita pakai section content, terus tutup juga ya, panggil kelas kontennya. Kemudian di bagian sini, nah kita cuma ada tampilan dari tabelnya aja.
Nah, inputan tabelnya ini sesuai dengan apa yang akan kita simpan. Terus buat ngambilnya, buat isiannya juga sesuai ya. Di sini kita sesuaikan dengan per masing-masing nama kolom di database. Nah, di bagian sidebarnya ini sebelumnya kan udah kita tambahkan tuh sidebar untuk mengakses ke riwayat SPK user. Nah, ketika diklik dia bakal mengarah ke halaman riwayat. Oke, kita coba ya. Nah, di bagian sini kan ada, kita klik riwayat dan nah ya berhasil ya. Dari ininya ini udah ada 10 orang yang menginput. Dan di sini juga aku terapin paginet ya. Paginetnya itu 10 data. Oke, itu adalah perhitungan dari SPK-nya. Oke, berikutnya ini yang terakhir ya. Kita akan menjelaskan tentang login. Login dari si adminnya ya, kan di bagian sini ada login kan buat masuk ke sini. Nah, pertama yang harus kita lakukan itu kita buat dulu controllernya. Kita buat dulu controller, namanya itu login controller. Setelah itu login controller ini kan dia bakal masuknya itu kan ke database si user, dimana di situ ada kolom nama, email, password, dan juga remember token. Oke, setelah kita tahu dari kolom database-nya, kita buat dulu dari root-nya. Nah, kita buat dulu dari root. Nah, kita buat root metode get, terus buat aksesnya kita slash login. Di sini ya. Kita kembali ke login. Nah, kita buat function namanya login, terus kita ke return view, kita masuk ke view login yang ada di bagian sini. Nah, oke. Setelah itu kita buat function baru tuh namanya login user. Nah, kita perlu request perlu menambahkan parameter request karena di sini dia akan mengambil data email dan password yang digunakan untuk login. Nah, di sini kita pakai out ya, autentifikasi yang udah ada dari Laravel. Nah, kalau dia berhasil, dia akan mengarahkan ke halaman admin. Kalau dia gagal, dia akan tetap berada di halaman login. Nah, kita buat juga tuh si login usernya sini ya, dengan metode post karena kita mau ngambil data, mau mendapatkan data dari server, mau mengirimkan data ke server ya, karena kita kan di sini harus menginputkan seperti ini ya. Jadi kalau kita login, nah kita kan harus input email sama password sama yang di sini kan. Autentikasi kita hanya request hanya email dan juga password. Oke. Berikutnya ada juga buat register dari adminnya. Nah, di sini ya. Kita buat function register, kita buat dulu registernya di sini menggunakan metode get buat mengaksesnya ke slash register. Kemudian di bagian register ini sama ya, kita return view-nya ke register sebelah sini, kita akan bahas nanti. Kemudian nah di bagian sini yang cukup penting ya, jadi ketika kita membuat register baru, kita tambahkan parameter ya, karena kita mau ini mau ngebuat register baru. Nah, di sini kan
sama seperti yang ada di user. Nah, user ini kan kita perlu nama, email, password, dan juga remember token. Nah, kita inputkan sama nih, nama, email, password, remember token. Nah, untuk nama dan email nih sama ya, sedangkan untuk password kita harus pakai bcrypt. Nah, ini tuh merupakan bawaan dari Laravel. Untuk apa? Untuk mengenkripsi si passwordnya. Sedangkan remember tokennya ini kita pakai string random aja dengan panjang karakternya itu 60. Nah, kalau udah berhasil dia bakal mengarah ke login, dan terakhir itu kita ada fungsi logout yang barusan tadi kita lakukan. Nah, kita pakai autentikasi logout. Ketika dia berhasil logout, dia akan mengarahkan ke halaman login. Oke, kita akan bahas di bagian view-nya. Nah, di bagian view login ini dapatnya dari mana? Ini itu dapatnya dari template yang ada di admin LTE. Tuh kan, ini masih sama di bagian login. Nggak ada yang diubah di sini, hanya ini yaitu yang penting itu di bagian form ini. Dari form ketika kita login. Nah, actionnya itu ke login user ya. Sama yang udah kita buat ke sini, karena di bagian ini kita bakal nginputin dari email sama password. Oke. Nah, kita metodenya post karena kita akan mengirimkan datanya ke server. Oke, jangan lupa tambahkan CSRF untuk memverifikasi token. Sama ya, tipenya email, namanya email, passwordnya email. Untuk passwordnya juga sama, tipenya password ya, supaya ketika kita menginputkan itu tidak terlihat teksnya. Oke. Setelah itu ada ini bagian remember me, dan juga terakhir itu ada button button bertipe submit untuk login. Yang ini ya. Oke, kita kembali lagi. Setelah itu udah sih, cuma itu buat tampilan login. Dan untuk tampilan registernya, nah ini juga diambil dari templatenya admin LTE. Sebenarnya sama seperti tampilan login. Di sini kita cuma ada form, tuh, cuma ada form. Mungkin bedanya di sini ya, kita actionnya kita mengarah ke register user, karena ini prosesnya tuh di sini ya, di function ini kita pakai metode post karena kita akan mengirimkan data registernya. Kemudian jangan lupa tambahkan ini CSRF untuk memverifikasi dari token formnya. Nah, di sini inputannya itu yang pertama itu nama, kita pakai tipe inputannya teks. Kemudian yang kedua itu email, kita inputannya email, tipenya. Yang terakhir itu ada password, tipenya password ya. Nah, kalau udah di sini ada button tipe submit untuk register. Nah, jadi di bagian ini kan ketika kita login itu kan ketika kita membuat register kan kita ada masukin nama tuh, nama kan. Nah, di sini udah aku tambahin di dashboard sebelah sini. Nah, di bagian ini, di bagian sidebar ini ya, ini merupakan, jadi ketika kita berhasil login, namanya itu udah diganti sesuai dengan nama admin yang kita login, nama adminnya. Nah, di sini ya, menggunakan autentikasi user, terus kita pakai ambil variabel nama. Oke, itu. Oke, mungkin segitu aja ya dari penjelasan source code yang aku gunakan pada project Laravel yang udah di review kemarin. Oke, terima kasih.